Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Dimas Satria dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 1B. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anatomi tentang kulit. Definisi kulit adalah organ tubuh yang paling luar yang berfungsi untuk melindungi bagian tubuh dari bagian macam gangguan dan rangsangan luar. Luas permukaan kulit orang dewasa yaitu 1,5 sampai 2 mm dengan berat kira-kira 15-20% badan atau berat badan. Ketebalan kulit berbeda-beda tergantung pada tempat atau lokasi, yaitu perkiraan antara 0,5 sampai 4 mm. Yang kedua adalah anatomi dan histologi kulit, yaitu tersusun dari 3 lapisan utama, yaitu 1. Lapisan epidermis atau kutikel atau lapisan luar kulit yang berasal dari ekstroderm, tersusun atas epiderm berlapis gepeng yang berkeratin dan lebih tipis dibandingkan lapisan dermis. Yang kedua adalah lapisan dermis. Lapisan dermis adalah lapisan kulit yang tersusun dari jaringan ikat padat dan berasal dari mesoderm. Yang ketiga, lapisan subkutis atau hipodermis, yaitu tidak ada gambar tegas yang memisahkan antara dermis dan subkutis. Lapisan ini ditandai dengan adanya jaringan ikat longgar dan adanya sel serta jaringan lemak. Yang ketiga adalah 3 lapisan epidermis, terdiri dari 5, yaitu 1. Stratum corneum, 2. Stratum lucidum, 3. Stratum lucidum, yang keempat stratum spinosum, yang terakhir adalah stratum basal. Baiklah, ini adalah gambaran dari kulit tersebut. Selanjutnya, bagian penyembuhan luka. Secara fisiologis, tubuh dapat memperbaiki kerusakan jaringan tubuh sendiri, yang dikenal dengan penyembuhan luka. Berdasarkan tipe dan cara penyembuhannya, yaitu penyembuhan luka secara primer dan secara sekunder, dan satu lagi secara tersier. 1. Penyembuhan luka secara primer adalah luka yang ditutupi dengan cara dirapat kembali dengan menggunakan alat bantu sehingga bekas luka atau scar tidak ada atau minimal. Luka terjadi tanpa kehilangan banyak jaringan kulit. Yang kedua adalah penyembuhan luka secara sekunder. Pada proses penyembuhan luka sekunder, kulit mengalami luka atau kerusakan dengan kehilangan banyak jaringan sehingga memerlukan proses granulasi atau pertumbuhan sel, konstruksi dan epitelisasi atau penutupan epidermis yang bertujuan untuk menutupkan luka. Yang ketiga adalah penyembuhan luka secara tersier, yaitu layer primary terjadi jika penyembuhan luka secara primer mengalami infeksi atau adanya benda asing sehingga penyembuhannya terlambat. Luka akan mengalami proses debris sehingga luka menutup. Saya lanjutkan. Berdasarkan waktu penyembuhannya, luka dapat dibagi menjadi 2, yaitu luka akut dan luka kronis. 1. Luka kronis. Luka yang terjadi kurang dari 5 hari dengan diikuti proses homostatis dan inflamasi. Luka akut sembuh atau menutupi sesuai dengan waktu penyembuhan luka fisiologis, yang bisa perkiranya 0-21 hari. Kedua, luka kronis. Luka kronis berlangsung lama atau sering timbul kembali, bisa disebut recurrent, di mana terjadi gangguan pada proses penyembuhannya yang biasanya disebabkan oleh masalah multifaktor dari penderita. Penyembuhan luka juga terdiri dari 3 fase, yaitu fase inflamasi, fase proliferatif, dan satu lagi fase maturasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagian etodologi, yaitu 1.
Infeksi dapat menyebabkan oleh sebagai entitas atau biologi yang dikenal dengan sebutan agen infeksi. Penyakit infeksi disebabkan oleh organisme infeksius yang seperti bakteri, virus, fungi, porion, dan cacing. Di dalam pengguna medis, agar infeksi dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu satu mikroorganisme paratogenetik yang bisa dikelompokkan menjadi bakteri, virus, prion, dan fungi. Yang kedua adalah parasit, seperti cacing, protozoa, dan arthropoda. Bila saya akan melanjutkan tentang bagian patofisiologinya. Ada serangkaian peristiwa yang terjadi selama infeksi rantai. Peristiwa tersebut meliputi beberapa tahapan, yaitu satu melibatkan agensi infeksi, resolver, masuknya gen ke inang yang rentan, keluar dari inang tersebut, dan penularan ke inang baru. Masing-masing mata rantai harus terjadi secara beruntun agar infeksi dapat berkembang. Pemahaman tersebut dengan langkah-langkah ini membantu petugas kesehatan mengendalikan infeksi dan mencegahnya agar tidak terjadi. Yang pertama 1. Rubor, 2. Kolor, 3. dolor, 4. tumor, dan 5. fungisiola.